to my weary soul. Bring the presence of the risen Lord to renew my heart and make me whole. Cause your word to come alive in me. Give me faith for what I cannot see. Give me patience for your purity. Holy Spirit, breathe new life in me. Holy Spirit, come on my Holy Spirit, may your joy be seen in all I do. love enough to cover every sin, In each thought and deed and every tune. kindness to the greatest and the least, gentleness that songs the path of peace, turn my striving into words of praise, breath of God show Christ in all. Holy Spirit from creation's birth, giving life to all that God has made. Show your power once again on earth, cause your church to walk before your ways. When the fragrance of our praise arise, lead us on the road to sacrifice, that in unity the face of Christ will be clear for
Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali di dalam ibadah doa. Tanpa terasa kita sudah tiba di hari-hari terakhir di penghujung tahun 2021. Kita percaya kalau kita boleh ada sampai sekarang ini, di tengah-tengah masa pandemi yang belum berakhir, itu semata-mata karena kasih dan kebaikan Tuhan. Untuk itu, mari saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari untuk mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan, mempersiapkan diri untuk kita boleh mengikuti ibadah doa pada hari ini. Silakan bersaat teduh. Betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Betapa banyaknya pertolongan Tuhan di dalam hari-hari yang kita lakukan. Mari Bapak Ibu sekalian, saat ini saya mau mengajak kita sama-sama untuk menaikkan ungkapan syukur kita. Mari kita pujikan kepada Allah. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama
Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga yang kudus. Allah yang baik, sungguh dan teramat baik dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu. Kami sungguh bersyukur Engkau telah menghantar kami di hari-hari terakhir di penghujung tahun 2021 tanpa kekurangan suatu apapun juga. Bahkan kesehatan, kekuatan masih Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Sungguh, kalau kami ada pada saat ini, itu semata-mata karena kasih, karena kebaikan, karena kemurahan Tuhan. Dan biarlah ketika kami mengikuti ibadah doa pada hari ini, hati kami juga hanya tertuju kepada Engkau saja ya Tuhan. Karena kami percaya Engkau akan bekerja. Bukan hanya ketika kami bersama-sama merenungkan firman Tuhan, namun juga ketika kami bersama-sama berdoa, mengakui akan keterbatasan diri kami, dan kami sangat butuh Tuhan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami, dalam kehidupan kota kami, dalam kehidupan bangsa dan negara kami ini. Berkaryalah, bekerjalah di tengah-tengah kami ya Tuhan, di dalam ibadah doa hari ini. Kami menyerahkan semua permohonan dan kerinduan kami ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan, Juru Selamat kami yang baik. Amin. Firman Tuhan begitu ajaib di dalam kehidupan kita. Hanya dengan firman Tuhanlah hidup kita dituntun oleh Allah. Bapak Ibu sekalian, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan dan juga menaikkan doa-doa kita. Mari Bapak Ibu kita pujikan firman hidup, ajaib firman-Mu. Firman Khalik semesta, ajaib firman hidup yang mengasuh makhluknya, ajaib firman hidup, bimbingannya tepat bagi orang sesat, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman Putra mulia, ajaib firman hidup, menyampaikan kurnia, ajaib firman hidup. Oleh darah kudus, dosamu ditebus, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Beritakanlah Injilnya, ajaib firman hidup, yang beri damai sentosa, ajaib firman hidup. Yesus Kristus Tuhan, yang beri pengharapan, firman indah,
pembacaan Alkitab firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan doa pada hari ini terambil dari Mazmur 8. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Mazmur 8 yang berbunyi demikian. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang telah membaca, merenungkan, serta yang memelihara dan melakukan firman di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Di dalam partitur-partitur yang dikarang, yang ditulis oleh seorang komposer besar yang bernama Johann Sebastian Bach. Di awalnya selalu ada tulisan atau inisial JJ, yang artinya dalam tulisan Latin itu berarti Jesus Juva. Kalau dalam bahasa Inggris diterjemahkan Jesus help, Yesus tolonglah, Yesus tolonglah aku. Dan kemudian di akhir dari partitur itu selalu ada tulisan SDG. Itu adalah singkatan dari Soli Deo Gloria. To God be the glory. Bagi Allah segala kemuliaan. Mengapa Johann Sebastian Bach melakukan hal yang seperti itu? Menuliskan kata Yesus tolonglah. Lalu kemudian lagunya disusun seperti itu. Dan di akhirnya dia mengatakan bagi Allah segala kemuliaan. Johann Sebastian Bach mendasarkannya kepada Yohanes 15 ayat yang kelima. Di mana firman Tuhan mengatakan, di luar aku, di luar Tuhan Yesus, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Satu hal yang begitu indah, satu hal yang begitu mengagumkan, bukan? Berabad-abad sebelumnya, Raja Daud menuliskan Mazmur 8. Dan menarik sekali bahwa di awal dan di akhir dari Mazmur itu, Daud menuliskan kalimat yang sama, yaitu, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Apa yang menjadi dasar dari Raja Daud ketika dia mengawali dan mengakhiri mazmurnya dengan satu kalimat yang berbunyi, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Dasarnya adalah
Daud ingin berbicara soal kedahsyatan, ingin berbicara soal keagungan Tuhan, pencipta alam semesta yang tak tertandingi. Dan Daud ingin berbicara bahwa Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang maha mulia itu mau memperhatikan manusia yang lemah dan terbatas. Maka di sana dia menulis bahwa Allah itu pertama-tama menjadikan manusia gambar dan rupa Allah. Manusia bukan Allah. Hampir sama dengan Allah. Manusia hanya gambar yang menyerupai Allah. Hal yang kedua, di dalam Mazmur itu Daud mengatakan bahwa Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha mulia itu memberi satu kuasa atas ciptaan yang lain. Manusia diberi kuasa bukan untuk menghancurkan bumi, tetapi justru untuk melestarikan, untuk memelihara bumi. Dan yang ketiga, yang paling menarik adalah ketika Daud berkata bahwa Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang maha kuasa itu selalu mengingat, selalu mengindahkan, selalu peduli, selalu memperhatikan manusia yang lemah dan yang terbatas itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pernyataannya di awal dan di akhir, Raja Daud ketika dia berkata, "Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi." Sebagai orang Yahudi, dia sangat memahami bahwa di dalam pengakuan itu, di dalam pengakuan bahwa tidak ada penguasa alam semesta yang berdaulat, yang berkuasa penuh kecuali Dia, Yahweh, Tuhan. Dan di dalam kebenaran ini, lahirlah sebuah kepastian iman bahwa Tuhan, penguasa alam semesta yang berdaulat itu, selalu memelihara. Tangannya yang berkuasa itu, yang menguasai segala sesuatu itu, selalu memelihara, selalu memberikan perlindungan, selalu menyatakan kepeduliannya kepada manusia. Di dalam pengakuan tersebut ada satu keyakinan, tidak ada yang bisa menyangkal kedaulatan Tuhan atas kehendaknya bagi manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita mengingat awal tahun 2021. Saya percaya setiap kita tentunya datang kepada Tuhan, bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk memasuki tahun 2021. Dan tentunya ada pengharapan besar bahwa pandemi yang hampir berlangsung 1 tahun di tahun 2020 itu bisa segera berakhir, bukan? Namun kenyataannya kita melihat bersama-sama pandemi belum berakhir. Bahkan pada waktu bulan Juni dan Juli, kita melihat negara kita dilanda oleh gelombang kedua COVID yang begitu mengerikan. Puji Tuhan, kita bisa melewatinya sampai di hari-hari terakhir di penghujung tahun 2021 ini. Jangan lupa bahwa kalau kita bisa melewatinya, itu bukan karena kita gagah, bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat. Namun semata-mata karena ada pertolongan, semata-mata karena pemeliharaan, semata-mata karena ada perlindungan Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang luar biasa seperti. Dan pada saat ini, di hari-hari akhir di penghujung tahun ini,
Jangan lupakan Tuhan. Jangan lupakan Tuhan. Kalau kita nanti diizinkan memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Sekali lagi, jangan lupakan Tuhan. Jangan lupakan segala kasih, jangan lupakan segala kebaikan Tuhan yang sudah kita alami. Karena kalau kita ada sebagaimana kita ada sekarang itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Karena kita diingat oleh Tuhan, karena kita diindahkan oleh Tuhan, karena Tuhan sangat peduli kepada setiap kita. Pendeta Beni Solehin itu pernah mengungkapkan satu istilah, album foto kenangan bersama Tuhan. Beliau ingin mengajak setiap kita untuk melihat perjalanan hidup kita, baik dalam keadaan suka, duka, susah, senang. Namun kita melihat bahwa di dalam kondisi apapun juga, ternyata Tuhan hadir. Tuhan hadir. Ketika tahun 1986, mama saya dipanggil pulang oleh Tuhan di sorga. Pada saat itu kami semua dalam kondisi benar-benar sedih. Namun ketika kami melihat dalam kesedihan itu, kami melihat ada Tuhan yang mendampingi kami, yang menghibur kami, yang menguatkan kami melewati hari-hari yang masih Tuhan izinkan. Tahun 1989, Papa dipanggil pulang oleh Bapa di sorga. Kembali kami mengalami kesedihan. Kembali kami mengalami duka. Kami sungguh-sungguh tidak percaya bahwa hanya dalam waktu 3 tahun, orang tua kami sudah tidak ada. Namun ketika kami melihat album foto kenangan bersama dengan Tuhan, ternyata pada waktu itu Tuhan juga hadir. Tuhan hadir memberikan penghiburan, kekuatan, tuntunan, dan bimbingan. Dia menjadi pengganti ayah dan ibu bagi kami melewati hari-hari yang tidak mudah ini. Sehingga kami boleh melewati masa di mana kami akhirnya menikah. Dan ketika kami melihat album foto kenangan kami, terada juga Tuhan di dalam kesenangan kami, di dalam kesukaan kami, ketika kami memulai perjalanan rumah tangga kami. Sampai tahun 2020, bulan Agustus, ketika saya pribadi dan keluarga saya positif COVID-19. Peristiwa yang sangat mengagetkan, peristiwa yang membuat kami juga sedih. Kami berada dalam suatu kondisi, kenapa semua itu bisa terjadi? Dan tentunya ada rasa khawatir, rasa takut dengan kehidupan kami. Namun hari ini ketika kami melihat album foto kenangan kami bersama dengan Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kondisi ketika kami mengalami COVID, sampai akhirnya kami dinyatakan negatif, dinyatakan sembuh sampai hari ini. Puji Tuhan. Di sepanjang perjalanan hidup saya pribadi dan juga keluarga kami, Tuhan selalu hadir. Memberikan kekuatan, memberikan pertolongan, pemeliharaan. Tuhan selalu mengingat, Tuhan selalu mengindahkan, Tuhan selalu peduli kepada saya pribadi dan kepada keluarga kami. Namun saya juga percaya Tuhan yang sama, Tuhan di dalam Kristus Yesus, juga adalah Tuhan yang selalu mengingat, selalu mengindahkan, selalu peduli, selalu memberikan pemeliharaan, memberikan kekuatan, penghiburan kepada Bapak, Ibu, dan
saudara-saudari. Mari kita mengakhiri tahun ini dan memasuki nanti tahun yang baru dengan selalu mengingat Tuhan. Jangan lupa kepada Tuhan. Karena kita percaya hanya Dia, Tuhan yang berkuasa dan berdaulat. Dan juga Dia adalah Tuhan yang care, yang peduli. Dan Dia adalah Tuhan yang memelihara hidup kita. Biarlah seperti Daud yang memulai mazmurnya dengan mengatakan, "Ya Tuhan, Tuhan kami. Betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi." Dan dia mengakhiri mazmurnya dengan perkataan yang sama. Kita akan memulai dan kita akan mengakhiri tahun 2021. Kita akan memulai dan kita akan mengakhiri tahun 2022 nanti. Juga dengan ucapan syukur. Ya Tuhan, Tuhan kami. Betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Karena apa? Karena Dia adalah Allah yang sangat peduli kepada kita, manusia yang lemah. Mari kita berdoa. Kita memasuki kembali saat teduh. Saya mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk merefleksikan firman yang telah kita renungkan bersama tadi. Saya mengajak setiap kita untuk melihat perjalanan hidup kita. Untuk melihat bagaimana Tuhan selalu hadir dalam perjalanan hidup kita. Mari kita mengucap syukur, memuji, memuliakan Tuhan untuk penyertaan-Nya, untuk kepedulian-Nya, untuk kasih-Nya, untuk kebaikan-Nya bagi setiap kita di sepanjang tahun 2021 ini. Mari kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya juga mengajak setiap kita berdoa bersama untuk bangsa dan negara kita. Di tengah-tengah kekhawatiran, di akhir tahun, dan juga nanti di awal tahun, ada lonjakan untuk virus COVID-19 ini. Apalagi dengan varian yang baru. Namun pada saat ini, kita mohon belas kasihan, kemurahan Tuhan, supaya semuanya tidak terjadi. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang berkuasa, pada saat ini dengan segala kerendahan hati kami sungguh memohon belas kasihan, kemurahan Tuhan, bagi bangsa dan negara kami dan khususnya juga kota kami agar terhindar dari mara bahaya di tengah-tengah kekhawatiran adanya lonjakan kasus yang terkena COVID-19. Apalagi dengan varian yang baru ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau mengasihi bangsa dan negara kami, mengasihi kota kami. Maka dengan bersehati kami sekali lagi memohon biarlah Tuhan berperkara bekerja secara luar biasa.
baik melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk mereka diberi hikmat, diberikan kewibawaan untuk menegakkan prokes dan disiplin dengan baik. Dan kami juga memohonkan kiranya Tuhan juga berbelas kasihan untuk menyentuh, untuk melawat setiap masyarakat agar mereka juga sadar untuk menerapkan prokes dengan baik dan ketat ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa di atas segalanya hanya Engkau yang mampu untuk menolong sehingga bangsa dan negara serta kota kami ini bisa terhindar dari masalah COVID-19 ini. Ya Tuhan, dengarkan setiap seruan doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan semuanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya juga mengajak kita berdoa bersama-sama menyerahkan gereja kita supaya dipakai Tuhan untuk mewartakan Injil, memberikan kekuatan kepada mereka yang membutuhkan di tengah-tengah kondisi yang mungkin berat pada saat ini. Mari kita berdoa untuk lokasi-lokasi di mana kita beribadah, agar juga dipakai Tuhan untuk menjadi tempat di mana orang-orang menemukan Tuhan. Dan mereka juga bisa percaya dan diselamatkan karena percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama untuk gereja kita dan untuk lokasi kita. Bapa di surga, Engkau adalah kepala gereja. Maka pada saat ini kami juga datang menghadap hadirat-Mu yang kudus, memohon kiranya Tuhan berkarya, bekerja secara luar biasa, memakai para penatua senior, para pendeta, para diaken, para hamba Tuhan, seluruh pengurus, seluruh tim kerja, bahkan jemaat Tuhan yang ada di Gereja Injil Indonesia Hok Im Tong ini. Untuk sungguh-sungguh mau bekerja secara luar biasa, melayani, memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Membawa jiwa untuk supaya mereka bisa diselamatkan. Dan biarlah Tuhan memberkati gereja kami dengan semua lokasi-lokasi yang ada, agar sungguh-sungguh mengalami kebangunan di tahun yang baru nanti. Sehingga melalui gereja kami dan lokasi-lokasi yang ada, nama Tuhan semakin dipermuliakan karena semakin banyak jiwa yang dimenangkan. Dan semakin banyak jiwa yang bertemu dengan Tuhan secara pribadi, mengalami pertumbuhan iman secara luar biasa. Ada kebangunan di tengah-tengah kehidupan jemaat, ada kebangunan di tengah-tengah kehidupan berkeluarga, ada kebangunan terjadi juga di setiap pribadi jemaat-jemaat GI Hok Im Tong. Terima kasih Bapa. Kami sungguh sangat menantikan Tuhan berkarya secara luar biasa untuk gereja kami, GI Hok Im Tong, dan juga untuk lokasi-lokasi yang ada di seluruh GII Hok Im Tong. Ya Tuhan, dengarkan setiap seru doa kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya. Amin. Yang terakhir, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari berdoa kembali secara pribadi. Kalau ada pergumulan, kesulitan yang saat ini sedang dialami, kalau ada kerinduan, mari kita sampaikan di dalam doa kita secara pribadi pada saat ini. Namun mari kita juga berdoa secara pribadi untuk meminta pertolongan Tuhan, kuat kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Ketika kita diizinkan nanti memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Karena kita sangat lemah dan begitu terbatas. Namun kita bersyukur kita punya Tuhan yang maha kuasa, yang maha dahsyat. Mari kita berdoa secara pribadi.
Saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah doa hari ini dengan memohonkan berkat dari Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur, kami percaya Engkau hadir tengah-tengah ibadah doa ini, walaupun kami mengikutinya secara online. Kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau tidak melupakan kami. Maka kami pun tidak boleh melupakan Tuhan. Dan justru harus selalu mengingat Tuhan. Dalam perjalanan hidup kami, di hari-hari terakhir di penghujung tahun ini, maupun ketika kami nanti diizinkan Tuhan untuk memasuki tahun yang baru. Kami sungguh bersyukur punya Allah yang begitu care, yang begitu peduli kepada setiap kami, anak-anak-Mu. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau tidak pernah membiarkan kami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bukalah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya sinar kemuliaan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga yang kudus menerangi hati, hidup, dan perjalanan hidupmu. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan perlindungan yang tak henti-hentinya, yang tak habis-habisnya dari Allah Roh Kudus, menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudari, keluarga, usaha, pekerjaan, masa depan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Mulai dari sekarang, setiap saat sampai Kristus datang untuk yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Holy Spirit, living breath of God, breathe new life into my weary soul. Bring the presence of the risen Lord to